Usaha adalah energi yang disalurkan gaya pada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak dan berpindah tempat. Nah, untuk menghitung usaha yang telah dilakukan, yaitu dengan menghitung perkalian dari gaya yang diberikan dengan jarak tempuh perpindahan benda. Nah, jika gaya yang diberikan itu konstan, maka bisa menggunakan rumus seperti tadi, yaitu usaha sama dengan gaya dikali jarak tempuh. Nah, namun dalam masalah yang realistis, biasanya gaya yang diberikan itu berubah-ubah atau bervariasi selama perhitungan. Nah, sehingga tidak bisa lagi menggunakan rumus perkalian gaya dengan jarak tempuhnya. Nah, untuk menghitung usaha jadinya menggunakan penghitungan integral terhadap fungsi gayanya. Nah, karena gaya yang diberikan itu tidak konstan, maka gaya tersebut membentuk fungsi terhadap titik posisinya. Nah, sehingga untuk menghitung usaha adalah dengan menghitung integral dari fungsi gaya yang diberikan, dengan batas bawah adalah titik posisi awalnya dan batas akhir adalah titik akhir posisi bendanya. Nah, kemudian untuk masalah yang lebih kompleks lagi, itu terjadi jika sudut gaya yang diberikan itu tidak searah dengan arahnya perpindahan benda. Nah, karena di sini usaha melibatkan penghitungan integral dan pada umumnya fungsi yang diberikan itu rumit atau tidak bisa diselesaikan secara analitik, sehingga satu-satunya alternatif untuk mengestimasi usaha tersebut adalah dengan menggunakan integrasi numerik untuk mengevaluasi hasil integral tersebut. Welcome to Computing Work with Numerical Integration, atau menghitung usaha dengan integrasi numerik. Halo, saya Dina Melani dengan NIM 2210433012. Saya Priyadiva Putri dengan NIM 2210431024. Saya Tiara Salsabila dengan NIM 2210433041. Saya Nanda Ardani Hidayatullah dengan NIM 2210433016. Data masalah. Misalkan kita harus melakukan perhitungan untuk situasi yang digambarkan dalam gambar berikut, di mana gambar yang di atas ini merupakan gaya dari x0 sampai xn. Gaya yang diberikan membentuk sudut terhadap perpindahannya, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini, yakni pada grafik fungsi fx dan pada grafik theta. Namun, karena keterbatasan eksperimen, jadi yang diketahui hanya data-data diskritnya seperti yang terlihat pada tabel, yakni dari x0 sampai 30 kita mengetahui nilai dari fx, nilai theta, dan fx cos theta, di mana nilai gaya fx dan sudut theta x adalah fungsi terhadap posisi x. Penyelesaian masalah secara numerik. Metode yang digunakan adalah integrasi numerik, yakni salah satu metode numerik untuk mengaproksimasi nilai integral sebuah fungsi fx pada interval a kecil dari x kecil dari b. Yang pertama ada aturan trapesium, itu untuk menghitung integral numerik dengan mengaproksimasi area di bawah kurva fx sebagai kumpulan trapesium. Di sini ada dua rumus untuk aturan trapesium biasa dan aturan trapesium komposit. Yang kedua ada metode Simpson 1/3, metode yang menggunakan polinomial kuadrat untuk mengaproksimasi fungsi yang diintegralkan. Sama seperti trapesium, kita mempunyai aturan Simpson 1/3 biasa dan aturan Simpson 1/3 komposit. Yang ketiga ada metode Simpson 3/8, sama seperti metode Simpson 1/3, metode ini digunakan untuk polinomial kuadrat untuk mengaproksimasi fungsi yang diintegralkan. Untuk kasus kali ini kita hanya akan menggunakan satu rumus pada Simpson 3/8. Pengaplikasian MATLAB. Nah, jadi pengaplikasian MATLAB pada kasus kita ini kita menggunakan 3 metode. Dimana metode yang pertama yaitu metode aturan trapesium. Dimana caranya? Caranya itu pertama kita itu input data x dan y, dimana x itu posisi dengan satuan meter dan y itu fx cos x. Pertama itu kita input data x dan y, dan juga sudah diketahui nilai w eksaknya yaitu 129,52. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil aproksimasi dengan metode aturan trapesium. Nah, seperti teman-teman lihat caranya pada slide berikut, dan kita mendapatkan hasil integralnya dengan nilai w sama dengan 5,3055 dengan galat 95,9037. Selanjutnya kita cari hasil aproksimasi dengan metode aturan trapesium 2 subinterval. Caranya sama dan kita mendapatkan hasil 133,1903 dengan galat 2,8338. Dan
Selanjutnya, metode aturan trapesium 3 subinterval, dimana kita mendapatkan hasilnya itu 124,9755 dengan galat 3,5087. Dan selanjutnya hasil aproksimasi dengan metode aturan trapesium 6 subinterval, caranya juga sama, dan kita mendapatkan hasilnya 133,1903 dengan galat 28,8338. Nah, yang kedua itu kita menggunakan metode aturan Simpson 1/3. Nah, akan dicari hasil aproksimasi dengan metode aturan Simpson 1/3 dengan 2 subinterval. Ini caranya sama, kita tinggal masukin rumus aturan Simpson 1/3 dan kita mendapatkan hasil integralnya 175,8185 dengan galat 35,7462. Selanjutnya akan dicari hasil aproksimasi dengan 6 subinterval dan kita mendapatkan hasil 117,1272 dengan galatnya 9,5683. Selanjutnya yang ketiga itu kita menggunakan metode aturan Simpson 3/8 dan akan dicari hasil aproksimasi dengan metode aturan Simpson 3/8 3 subinterval. Nah, caranya kita tinggal masukin rumus Simpson 3/8 dan kita mendapatkan hasil integralnya 133,1903 dengan galat 2,8338. Selanjutnya itu aturan trapesium setelah kita tambahkan X sama dengan 2,5 dan X sama dengan 12,5, dimana X nya kita input dulu, X nya ini sesuai dengan tabel dan Y nya ini juga sesuai dengan tabel, dan kita masukin kita input W nya, dimana W sama dengan traps X, Y, dan kita mendapatkan W nya 132,6458 dengan galat 2,4133. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa nilai galat terkecil dihasilkan oleh aturan trapesium dengan 2 segmen. Hal itu disebabkan oleh grafik aturan trapesium 2 segmen memiliki nilai luas yang hampir sama dengan nilai luas dari grafik eksaknya, meskipun dalam hal ini bentuknya sangat jauh berbeda. Perhatikan grafik aturan trapesium sebelum ditambahkan X sama dengan 2,5 dan X sama dengan 12,5. Di sana dapat terlihat bahwa pendekatan dari titik puncaknya tidak ada, sehingga nilai galatnya menjadi besar. Sedangkan jika kita tambahkan nilai X sama dengan 2,5 dan X sama dengan 12,5, maka kita akan mendapatkan nilai yang hampir sama dengan nilai eksaknya. Kesimpulannya, dalam kasus realistis, aproksimasi nilai usaha dapat dilakukan menggunakan metode integrasi numerik. Dalam integrasi numerik sendiri, secara umum, jika semakin banyak jumlah segmen dan semakin kecil lebar dari segmen tersebut, atau dapat kita katakan sebagai semakin dekat jarak antar titik-titik X-nya, maka nilai hampiran yang diperoleh cenderung semakin akurat atau galatnya akan semakin kecil. Namun, pemilihan posisi titik-titik yang kita ambil juga memengaruhi keakuratan perolehan hasil, sehingga pemilihan posisi titik-titik yang tidak tepat dan tidak mewakili kurva dengan baik dapat menyebabkan galat yang besar. Nah, selain itu, penggunaan metode yang terbaik dalam integrasi numerik bergantung pada nilai-nilai dan fungsi yang kita miliki.